Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan dahulu sebelum saya berdoa. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dilakukan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan pada melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami hendak memulai kebaktian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin kebaktian ini dari mulai sampai akhir. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan sucikanlah hati pikiran kami yang kurang baik. Tuhan sucikan semua sehingga kami boleh menerima firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Suara hamba-Mu Pendeta Paulus boleh kami dengarkan dan kami boleh mengerti, karena semua hanya karena kebesaran nama Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan kebaktian ini dari mula sampai akhir. Tuhan pimpin worship leader, siapapun yang ikut ambil bagian di dalam jalannya kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Selamat bertemu hari Minggu ini di rumah Tuhan. Cuaca yang dingin, hujan tidak menghalangi kita untuk beribadah. Inilah berkat Tuhan buat kita anak-anaknya. Biarlah pujian dan pengagungan kita berkenan di mata Tuhan pada siang hari ini. Kesempatan indah masih Tuhan berikan buat kita anak-anaknya. Biarlah kita melakukan itu untuk hormat dan kemuliaan namanya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tapi sebelumnya boleh berikan salam kiri kanan. Selamat hari Minggu, selamat berbakti, selamat menerima berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Haleluya, siap hari ini? Tuhan tidak pernah capek memberkati kita, saudara. Maka dari itu kita juga jangan capek memuji Tuhan. Cuma satu hari Minggu Tuhan minta. Haleluya. Bumi boleh berlalu, semuanya boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu. Siang malam Dia mengasihi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Biar bumi akan berlalu. Angkat hati saudara. Haleluya.
panggil nama saya, sengaja panggil namamu, sengaja panggil nama saya, sengaja panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sengaja panggil nama saya, sengaja panggil namamu, sengaja panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus mau cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebihan. Amin. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebihan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik ya saudara. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Saat ini saudara, biarlah kita juga hati kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita buat kita ya. Pelita untuk kita melangkahkan kaki, supaya kita dapat melangkahkan kaki kita melangkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
percaya Tuhan punya rencana yang baik. Saat kami akan membaca firman dan merenungkannya, biarlah ini menjadi makanan rohani kami yang penting, yang berguna, bermanfaat bagi kami. Bicara pada setiap kami Bapa, dan pakailah hambanya yang penuh dengan kekurangan dan hina-hina ini, dan segala keterbatasannya, dia boleh membagi-bagikan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mohon izin. Halo, testing. Halo, testing. Tes. Halo. Terima kasih. Mohon kita ininya, PowerPoint-nya. Shalom, saudara. Senang bersama dengan teman-teman sekali di sini. Ya, walaupun udara di luar dingin, hujan maksudnya dingin sih biasa, tapi hujan, tapi kelihatan amat meriah ya di sini ya. Terutama pemusik-pemusik saya lihat yang paling banyak senyumnya pemusik, ya, atau yang lain, ya. Tapi yang juga tentu ya, pada senang ya menyanyi buat Tuhan. Baik, saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul On Building Up the Kingdom Community, ya. Bagaimana dalam tema ini nanti saya akan ngobrol atau berbicara dengan Anda tentang bagaimana membangun komunitas kerajaan. Mungkin kita sering dengar ya, kingdom ya. Ada business kingdom, ada lagi gerejanya malah ya, ada gereja Christian Community Kingdom Community, ada gerejanya di Amerika. Dan mungkin juga teman-teman di sini sering teman-teman di sini juga pasti udah sering mendengar istilah komunitas. Kalau boleh ada yang mau sharing kan, apa sih itu namanya komunitas? Singkat aja, ada nggak? Boleh ngobrol sedikit di depan ya. Jadi nanti kita baru dalemin ya. Apa yang Anda pernah ketahui tentang komunitas? Apa itu komunitas? Sekeliling. Ya? Sekeliling. Lingkungan dari mana? Sekeliling. Ya, community bisa sekeliling di kita, di lingkungan sekeliling kita, ya, terdiri dari orang ya. Dan apalagi yang lebih unik yang disebut komunitas. Saudara mungkin punya komunitas masing-masing. Siapa yang coba punya komunitas? Nah, walaupun belum bisa memberikan definisi, tapi Anda sudah terlibat di dalam satu komunitas. Siapa yang punya komunitas tertentu? Kelompok. Ya, kelompok ya, terkait ya. Anggota, di dalamnya ada anggota, betul, komunitas pada pintar pagi-pagi, ya. ya, betul, yes. Hobi yang sama. Betul, ada hobi yang sama, ada minat yang sama, ya. Ada kesukaan yang sama, ya. Saya tahu ada komunitas main gundu ada juga, ya. Jangan main-main, main gundu juga ada, saudara ya. Komunitas para dokter ada, komunitas pedagang ada, komunitas yang suka suka mobil tuh ya, komunitas Mercy di Jakarta, Bandung, Bali. Saya dengar ada teman-teman kalau beli Mercy dia cepat-cepat jadi anggota komunitas Mercy. Sebab apa? Kalau ada kerusakan, dia tinggal ngomong di komunitas, lu punya nggak itu tuh, lu punya nggak ini, oh iya punya, dikirim ya. Jadi harganya lebih murah dari harga beli ya. Ada yang udah ini banyak sekali komunitas ya. Komunitas kaum bapak ada, di gereja juga ada komunitas kaum ibu, komunitas ya. Nah, hari ini kita akan melihat, Anda sadar tidak bahwa di Alkitab juga sebenarnya banyak sekali gambaran tentang komunitas, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Mari kita membuka salah satu nafas dari sebuah komunitas kerajaan yang diambil dari kitab ini ya, kitab apa namanya, kitab Matius. Ininya nggak jalan juga ya, bisa dibantu, ininya nggak jalan. Ininya nyala gitu, tapi bantu diklik aja, diklik berikutnya. Kita buka saudara Matius 6
ayat yang ke-9. Ini kan kita sudah sering ya menaikkan doa Bapa Kami, dan rupanya kalau kita dalami awal daripada doa Bapa Kami, coba nggak usah buka, coba kita yuk kita naikkan doa Bapa Kami. Awal sekali dikatakan pertama bagaimana kita berdoa? Bapa Kami yang ya udah cukup dulu ya. Oke, jadi dua kalimat pertama itu ya, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, ini ada kata kerajaan ya. Thy kingdom come, kingdom itu pengertian kata kingdom yang menjadi penting di sini ya. Datanglah ya, come into existence, datanglah, jadilah ya. Terjadilah, tergenapilah yang namanya kerajaan itu, datanglah, jadilah kehendakmu baik di bumi maupun di surga. Nah, apakah ini sudah bisa working? Nah, okay. Thank you ya Pak Andre. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana nih kita membangun komunitas kerajaan, ini bukan komunitas tukang siomay, tukang ibu-ibu atau bapak, ini pakai istilah komunitas kerajaan. Hari ini kita mau bahas itu sedikit ya. Ini amat penting sekali karena di dalam doa Tuhan Yesus pun dia menyebut tentang kerajaan. Thy kingdom come. Ini kingdom apa artinya? Dan bagaimana itu mempengaruhi ke kehidupan kita mestinya ya, saudara. Saya mau mengisahkan ini ada satu buku yang terkenal, novel berjudul Remembering Me, Remembering, nggak ada me-nya, Remembering ya, tulisan dari Wendell Berry, mengisahkan ini tentu novelnya tebal dan panjang lebar, tapi ada intinya adalah mengisahkan seorang petani yang namanya Andy Carlet. Itu dia petani udah bertahun-tahun memang di dunia pertanian ya, dan belakangan menggunakan teknologi memotong ini itu, mengumpulkan semua pakai mesin. Satu kali saudara, Andy ini tangannya kena mesin saudara, putus satu tangannya ya. Jadi waktu dia tangannya putus itu bukan cuma sakit, berikutnya mulai berasa bahwa wow, dulu saya punya dua tangan, sekarang satu, gimana gitu ya. Produktivitasnya juga menurun, semangatnya menurun, ya jiwanya juga tergoncang. Biasanya punya dua tangan, sekarang satu tangan. Terus begitu itu udah lewat berapa hari demi hari, menderitanya dia hanya punya satu tangan, ya. Bukannya dia disupport oleh istrinya malah ditanya, what have you done to yourself? Nanyanya begitu ya. What have you done to yourself? Begitu ini ya. Terus mulai dikritik sana sini dan sebagainya. Kamu nggak hati-hati, kamu ini. Wah, dia desperate saudara. Dia sedih sekali ya. Bahkan di dalam buku itu, dalam novel itu diceritakan pergumulan dia itu yang benar-benar nyata. Kalau orang tangannya putus, punya dua tangan tinggal satu, kemudian bergaulnya bagaimana, ketemu sama orang udah rasa malu gitu, shame, malu sekali ya. Orang akan tanya, kemana tanganmu satu, kenapa kamu nggak care dengan tangan kamu, dan banyak sekali. Lama-kelamaan dia juga merasa stres, depresi, ngadepin tangan ini yang kena mesin saudara ya. Dan banyak lagi cerita sampai dia pergi ke kota-kota dan sebagainya ya, mencoba berjuang tapi setengah mati ya, karena dia harus berjuang. Selain tangannya yang sakit dan tidak punya tangan satu, dia juga berjuang dengan rasa marah yang luar biasa. Jadi dua hal yang dia hadapi dirinya sendiri. Tangannya hilang satu, dia tidak menjadi orang yang kayak sempurna, utuh ya. Dua menjadi satu, dan satu lagi marah sekali. Kenapa ini bisa terjadi pada saya? Ya, akhirnya dia menjadi orang yang rendah diri dan seolah-olah dia tidak bisa lebih efektif seperti dulu. Tapi saudara, setelah lewat beberapa waktu, masa-masa di mana dia terus susah dan tidak pendek waktunya, dia merasa bersusah hati itu. Seorang temannya yang juga farmer namanya Danny Branch ini, akhirnya berapa tahun kemudian mereka udah beranjak berusia senior ya, tapi masih di farmer ya, mungkin sekitar 50 sekian, mau 60 gitu. Terus Danny bilang begini ya,
Dan Danny Brand sama Andy Carlet ini sebenarnya mereka punya persahabatan yang cukup baik sesama petani, ya. Wendell menulis, dua orang ini mereka belajar bagaimana bekerja sama. Orang tua yang satu tangan dan orang tua satunya yang tangannya lengkap. Jadi dua orang ini bekerja sama. Mereka memang nggak bisa cepat karena dua orang, biasanya satu orang bisa lebih cepat, kalau dua orang belum tentu lebih cepat. Terus sekarang yang orang kedua tangannya kurang satu, jadi mereka tidak bisa cepat, ini itu lambat, ya. Tapi ya mereka tidak meleset, mereka tidak gagal, ya kan. Jadi masih ngelihat ada satu sisi yang positif, ya, di dalam situasi yang nggak enak itu. Tapi yang hebat di sini adalah ucapan dari temennya ini, Danny Branch, ya, yang menghibur Andy Carlet, ya. Dia mengatakan, Andy, kita mempunyai 3 tangan sebenarnya, ya kan? 2 dan tambah 1. Kita sebenarnya mempunyai 3 tangan. Setiap orang membutuhkan setidaknya 3 sebenarnya, ya. Dan mungkin kita tidak perlu yang lain. Kita butuh kok tangan lebih dari 2, dan kita punya 3. Jadi perkataan daripada Randy ini memberikan semangat, ya, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, keteduhan. Rasa marah itu jadi turun, ya. Karena ada teman yang ngertiin, ada teman yang ajak, walaupun pelan tapi dapetin target-targetnya, dan ada teman yang bersama dengan dia tiap hari. Ini membuat Andy Carlet itu bangkit lagi, merasa mengalami pemulihan, ya, recovery, healing. Nah, kemudian saudara, di sini kita melihat betapa pentingnya moral value-nya yang kita bisa belajar, ya. Betapa pentingnya bekerja sama di dalam sebuah komunitas, apalagi komunitas Kristen, ya. Kita ini sebenarnya komunitas juga. Dan nanti kita lihat dalam Perjanjian Baru, itu pertama-tama gereja mula-mula itu, ya, adalah membangun komunitas waktu itu, ya. Walaupun jumlahnya begitu banyak, tetapi pada intinya mereka dipanggil menjadi sebuah komunitas. Jadi moral value dari cerita itu tadi, saudara-saudara, Bapak Ibu, amat penting bekerja sama dalam sebuah komunitas Kristen. Komunitas yang bagaimana? Komunitas yang saling memulihkan, yang saling memersatukan, dan mengasihi. Dan ini saya kutip dari satu jurnal, ya, dari Reform Jurnal yang saya baca beberapa waktu yang lalu, ya, yang menekankan pentingnya sebuah komunitas Kristen itu. Nah, hari ini kita akan bicara banyak tentang komunitas kerajaan, ya. Dan komunitas gereja mula-mula itu sebenarnya komunitas atau model komunitas gereja yang sudah pernah ada, ya. Dan itu bisa dilestarikan sampai sekarang, ya. Sekali lagi, komunitas Kristen mula-mula di gereja mula-mula setelah Pentakosta itu, ya kan, itu menjadi model komunitas kerajaan. Komunitas apa? Kerajaan, ya. Ini ingat baik-baik, istilah kerajaan akan saya pakai terus menjadi bagian penting dalam uraian pagi hari ini, ya. Nah, saudara-saudara, jadi komunitas kerajaan itu adalah murid-murid Kristus yang membudayakan gaya hidup sorgawi, bukan duniawi. Jadi kalau kita ketemu komunitas ini, komunitas itu, ya mungkin duniawi, ya, sama minatnya, sama kesukaannya, sama hobinya, sama kepentingannya, tujuannya enak, asik, jalan bareng-bareng satu komunitas, bahkan ada komunitas alumni mana-mana dan sebagainya, ya. Nah, itu biasa. Tapi kalau komunitas kerajaan itu, gaya hidup orang-orang yang menjadi anggota komunitas kerajaan itu harus bergaya hidup sorgawi. Beda, bukan duniawi. Memang kita hidup di dunia, ya, tetapi selama kita masih hidup di dunia, Tuhan mau, Tuhan panggil kita menjadi komunitas kerajaan, komunitas yang sorgawi. Nah, seperti apa itu, saudara-saudara, ya? Kita lihat lagi. Esensi atau inti, ya, dari komunitas kerajaan apa aja, saudara, ya? Nah, 1, orang-orang yang menjadi anggotanya komunitas kerajaan, yaitu Anda dan saya sekarang ini, boleh dikatakan demikian, hendaknya mempunyai ciri hidup akrab dengan Bapa sorgawi dan sesama, ya. Dengan Bapa, ya,
Tapi mungkin teman-teman bertanya dengan sesama, apa ia bisa akrab? Berapa banyak yang bisa akrab? Memang ada yang bisa akrab sebagian orang, tapi nggak bisa banyak orang. Ya, ada yang mungkin akrabnya banyak, sana sini akrab, sana sini akrab. Memang ya, tidak semua orang bisa menjadi teman akrab kita. Ya, tapi dengan Bapa tidak ada pilihan. Kalau kita disebut anggota komunitas kerajaan, dengan Bapa ada keakraban, ada komunikasi, ada kontak. Bukan waktu pas doa, bukan pada waktu kita datang ke gereja, pada waktu kita baca Alkitab, waktu kita Bible study, bukan. Ya, setiap waktu ada rasa kontak itu dengan Bapa, ada rasa persekutuan dengan Bapa. Nah, ini penting sekali ya. Bapa sorgawi yang tadi di Tuhan Yesus ajarkan tentang kalau kamu berdoa, panggillah ya Tuhan kamu itu loh Bapa. Ini satu istilah yang tidak ada di mana-mana, saudara ya. Waktu seorang anak rohani ya, yang percaya pada Yesus memanggil Tuhan itu dengan kata Bapa. Kalau di dunia ini ada mungkin bapak-bapak yang kurang benar, nggak beres dan lain sebagainya. Tapi Bapa yang ini memberikan satu model Bapa yang sebenarnya ya. Mungkin kalau ada yang kecewa terhadap bapak-bapak di dunia ini, tapi Bapa ini, Bapa surgawi ini, saudara, adalah justru kekuatan kita, teman kita, pemelihara kita, menjagai kita, menjadi teman yang tidak bisa mengecewakan kita. Bahkan dia dekat dengan orang yang percaya padanya. Ya. Nah, jadi salah satu ciri orang yang disebut anggota komunitas Kristen itu hidupnya akrab dengan Bapa, ya. Punya hubungan pribadi dengan Bapa, menyebutnya dia Bapa. Menyebutnya dia aja Bapa, Bapa. Akrab, dekat, connected. Selalu berorientasi kepada Bapa karena kita sudah menjadi anggota komunitas kerajaan. Hendaknya seperti itu, ya. Dan juga terhadap sesamanya. Jadi Tuhan kita disebut Bapa. Jadi hakikinya Bapa itu akrab dengan kita. Bapa itu penuh kasih dan perhatian pada kita. Bapa itu menyembuhkan. Ya, tadi Andy Catlett itu setelah bertahun-tahun marah atas apa yang dia alami dan angernya yang luar biasa itu nggak habis-habis. Ya, kadang-kadang ada orang kalau anger itu berpuluh-puluh tahun loh, bisa nggak habis, benar. Ya, saya pernah layani ada orang anger 20 tahun. Nggak pernah selesai anger. Jadi dia mesti datang ke konselor, ya kebetulan dia datang kepada saya, ya, selesaikan anger dia yang 20 tahun. Nggak beres-beres, marah. Kelihatannya baik-baik, hahaha, tapi dalam hati kalau terpicu pada sesuatu hal langsung marah. Luar biasa, nggak gampang gitu ya. Saya pernah ceramah tentang anger management di GKI, di salah satu GKI di Semarang. Yang datang banyak sekali, 400 lagi retreat. Ya. Kemudian di tengah-tengah itu saya khotbah atau seminar tentang anger management, ada orang keluar, ya. Seorang wanita keluar. Setelah itu selesai. Saya nggak terlalu perhatiin ya. Tapi siapa itu dan apa yang terjadi, pokoknya dia keluar. Tapi saya juga nggak tahu dia balik lagi apa enggak. Ya, nah kemudian selesai itu makan siang, duduk, terus teman yang di sebelah ini bilang, Pak, tadi itu seminarnya keren Pak, saya dapat berkat Pak. Ya. Cuma satu Pak, istri saya itu nggak pernah bisa beres Pak, marah sekali sama saya. Padahal saya udah minta maaf, saya udah beres, saya udah berubah, udah apa, nggak bisa. Oh iya. Bapak tahu nggak yang mana? Ya mana saya tahu. orang begitu banyak ditanya, Bapak tahu nggak yang mana? Ya ampun, ini nanya apa kagak? Kayak bukan nanya. Ya saya nggak tahu. Ya itu yang tadi keluar dari kebaktian, ada yang keluar waktu Bapak itu seminar. Itu dia istri saya. Oh iya, memang ada yang keluar, tapi saya nggak perhatiin siapa dia. Ya, tapi yang saya tahu rambutnya panjang, kayaknya laki perempuan ya itu. Oh iya Pak, memang perempuan. Nah, kemudian, itu istri saya. Mau cerita sampai sekarang itu, ya lebih dari 20 tahun masalah kemarahan itu nggak selesai. Ya, butuh dipulihkan, butuh diberesin. Kenapa nih bisa marah begini nggak habis-habisnya? Ya, kenapa terus-terusan gitu loh? Jadi dia nggak bisa move on jadinya, nggak bisa lebih berbuah-buah yang semestinya Tuhan mau.
Ya, kayak anggap sederhana, tapi it happens, kepada banyak orang ya. Nah, di sini kita bertemu dengan seorang Bapa sorgawi yang menyembuhkan, ya, yang memulihkan. Mungkin dari tim pemusik ada ya lagu yang Bapak memulihkan tuh, apa tuh lagunya? Mungkin nanti kalau ada sempat bisa dinyanyiin sebentar ya. Bicara Tuhan itu adalah yang memulihkan hidupku dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, dan waktu kita belajar tentang Bapa ini yang Tuhan Yesus bilang, hendaklah waktu kamu berdoa, kamu memanggil namanya Bapa. Dan Bapa ini siapa? Langsung diberitahu. Bapa ini yang memiliki kerajaan, the kingdom. That kingdom, ya, so big, so huge, that even sebenarnya kita nggak pernah bisa reach out itu yang namanya kingdom, heavenly kingdom itu. Tetapi telah dibuat menjadi begitu real, begitu bisa dirasakan, dialami yang namanya the kingdom of God itu. Dan yang miliki the kingdom of God ini adalah Allah, Bapa. Bapa yang tadi disebutkan Tuhan Yesus. Kalau kamu berdoa, panggil dia Bapa. Bukan cuma Tuhan, Tuhan. Saya pernah membahas ya tema tentang kenapa sampai ada orang yang nulis ya, kalau orang Kristen kalau dalam doanya memanggil Tuhan aja itu sebenarnya kurang jelas. Yang jelas itu panggillah dia adalah Bapa. Setiap kali kita berdoa panggil Bapa. Kalau Tuhan, orang lain juga panggil Tuhan kok. Tuhan mana? Nggak jelas. Tuhan mana? Tuhan itu banyak sekali sana sini. Ya, nggak kenal Tuhan aja bisa nyebut Tuhan. Ya, dia bilang orang Kristen yang mempunyai hubungan dengan Bapa waktu berdoa manggil Tuhan itu Bapa. Langsung manggil ke Bapa. Ya, karena begitu akrabnya terjalin ya hubungan antara dia yang punya kerajaan dengan kita. Dia telah menjadikan nyata kerajaan itu tidak jauh ya, tidak jauh di hati ya. Dan di sini kita melihat kerajaannya penuh kuasa, powerful. Mungkin Anda mengalami banyak hal ya selama tinggal di Amerika. Mungkin juga ada yang belum terlalu banyak, tapi saya percaya kuasa kerajaan itu luar biasa ya, yang dari Bapa itu ya. Kalau saya mau cerita dulu berapa puluh tahun yang lalu saya ada di Amerika, ada istri saya ikut, anak saya masih kecil-kecil, 3,5 tahun, tinggal di mana juga setengah mati ya, dan nggak punya income. Saya student 3 tahun hampir ya, saya selesaikan 2 master 1 doktor dalam 2 tahun 9 bulan, mati-matian. Tapi puji Tuhan, waktu kita memanggil Bapa, Engkau kasihani kami, Bapa itu bekerja ya, dengan banyak hal bekerjanya sampai nggak bisa cerita waktu pendek. Kalau cerita itu tuh ini lagi, ada lagi, nggak habis-habisnya cerita itu saudara ya. Nanti kapan-kapan ada ceramah khusus sharing saya 3 jam tentang itu doang ya, kalau mau ya. Mau membuktikan memang kuasa kerajaan yang Bapak punya itu penuh kuasa ya. Apalagi dalam pelayanan saya juga melihat, bukan saya sombong ya, saya saksikan aja dalam pelayanan ya, dengan memakai kuasa Bapa itu ya, iblis pergi saudara ya, yang kerasukan pergi saudara, setannya ya, yang sakit ya nggak semuanya selalu sembuh, ada yang habis didoain mati ya, tapi kuasa yang kalau Tuhan mau memakai, waktu itu dia sembuh, Tuhan sembuhkan ya. Yang meninggal juga nggak salah ya, karena Tuhan memang mau panggil dia, jangan panjang-panjang ya, nggak apa-apa juga ya, emang dia punya kedaulatan, yang mau panjang mau pendek ya nggak apa-apa. Nah saudara, jadi kuasa itu luar biasa yang dimiliki oleh Bapa, karena dia adalah yang pemilik kerajaan di atas segala raja ya. Tidak ada kerajaan yang bisa menandingi dia. Di kerajaan ini Kristus rajanya. Nah ini banyak sekali di Alkitab, karena waktu pendek saya tidak terlalu banyak kutip ya. Tapi tadi saya pikir dinyalain itunya. Dan saya kalau udah ngomong bisa kepanjangan saudara ya. Tadi ditanya 40 menit, oke, ini masih 0. Nah, jadi saya akan mulai sekarang 40 menit lagi ya, boleh ya. Nah kemudian saudara, Bapa yang memiliki kerajaan ini saudara, yang dimana rajanya adalah Kristus, sikap kita ya, cara hidup kita dan attitude kita kepada Bapa dan Kristus adalah rajanya, harus ada yang dinamakan sebuah acknowledgement ya. Dalam doa kita perlu kadang juga berdoanya,
Lord Jesus, I acknowledge you. I acknowledge you as my true God Almighty, as my center of my life. I acknowledge you of your power, of your joy and peace that given me day by day, even 24/7. Yeah, I acknowledge you. I acknowledge your power, your kingdom. I acknowledge you. Penting, saudara ya, kalau saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, bisa mengatakan itu kepada Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini beberapa yang dari satu hal yang saya bilang, apa nih yang harus kita hidupi sebagai anggota komunitas kerajaan. Yang satu, hidup akrab dengan Bapak dan sesama, ya, dengan sama belajar hidup relate, ya, akrab satu dengan yang lain. Lalu kita punya Bapak yang sama. Yang kedua, sebagai anggota komunitas kerajaan, kita harus hidup dengan kingdom minded. Nah, ini kingdom minded. Jadi di kepala kita itu mindsetnya itu, orientasinya itu pada kingdom. Dalam segala hal, belajar untuk berorientasi. Apa hubungan yang saya kerjain dengan urusan kingdom, the kingdom of God. Kalau enggak, Anda akan kayak layangan putus, nggak pergi kemana-mana. Putus aja kemana-mana. Nggak jelas. Kita disebut Kristen, kadang-kadang mungkin bisa nggak jelas loh, cuma namanya doang, benar? Bisa ya? Kalau kita disorientasi dengan kingdom ini, dalam pikiran kita udah lepas istilah yang namanya kingdom, kerajaan ini udah nggak ada sama sekali. So you are still just, you know, the only life is your name. Namanya apa gitu, ya. Bahkan ada yang namanya Kristian. Ya, ada yang namanya Joseph. Maaf kalau ada yang sama ya, mudah-mudahan nggak ada. Ada yang ya mungkin cuma tinggal nama itu Kristen, tapi maybe you don't have any connection with all dengan kerajaan. Ya, nggak ada kontaknya atau connectionnya sama sekali tentang konsep kerajaan itu di dalam pikiran kita. Nggak ada sama sekali. Bahkan kalau bicara soal kerajaan, jadi mikirnya soal kerajaan di Inggris, ya, kerajaan di Malaysia, atau republik ini, republik mungkin kita pikirnya begitu. Ini kerajaan di atas segala kerajaan, saudara. Yang Tuhan Yesus ajari muridnya, Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu. Yesus memperkenalkan Bapa itu punya kerajaan ini. Please come into existence. Jadilah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Jadilah terwujud di dunia ini yang namanya kerajaan di atas segala kerajaan. Karena manusia butuh kerajaan ini, bukan kerajaan bikinan manusia, bukan, saudara. Nah, apa itu hidup kingdom mindset itu atau kingdom minded itu ya? Pertama, saudara, kehendak Bapa menjadi kehendak kita. Gampang nggak? Nggak gampang, ya. Tapi kita perlu tahu, paling nggak kita perlu aware. Ini ada kehendak Bapa nih dalam hidup kita nih, ya, dalam hal apapun, di dalam pengambilan keputusan apapun, ya. Bahwa di dalam doa, Tuhan ini kehendak saya atau bukan? Ya, apa kehendakmu atas ini? Apa kehendakmu? Saya 2-3 tahun ini ada di sini mundar-mandir gara-gara hanya untuk nyetor muka dapat green card. Terus orang tanya ngapain di sini? Saya terus bilang, saya lagi nyari Tuhan mau apa? Kalau memang Tuhan nggak punya rencana apa-apa, artinya tandanya itu saya nggak usah di sini. Ya, saya dulu ke sini karena ada yang sponsorin. Waktu anak-anak bilang, enggak, anak lu kalau di sini sekolah di Amerika, ya atau nunggunya 19 tahun. Nah, anak-anak kan udah pada, yang satu married, yang satu Tuhan udah panggil, udah lain ceritanya. I have no point ada di sini. Orang nanya kan, gimana ini? Sampai nanya-nanya ke ini, kemarin tuh ke lawyer di Alhambra sana ya. Gini menurut kamu? Ya. Oh, kamu udah begini gini. Baiknya kita submit aja. Jangan, orang masih 19 tahun, 20 tahun nunggu, lu nanti dapat lagi juga susah. Kenapa udah dapat orang-orang nyari, lu pergi, lu serahkan. Jangan pikir-pikir sampai the last minute, then you know that you cannot stay here, you pulang. Digituin sama lawyernya. Orang mau udah belasan tahun nunggu, ada yang 4 tahun, 5 tahun nggak tahan, 10 tahun dapat, lu buang 19 tahun. Nanti nggak dapat lagi, digitu-gituin lawyernya. Tapi ngomongnya baik sekali, dia seorang Kristen juga. Dan itu ada yang ngomong begitu, dari 10, 8 ngomong begitu juga. Jadi kita bingung lagi, ya. Tapi lebih baik bingung daripada kehendak saya yang jadi. Lebih baik bingung.
Kalau kita cuma hidupin, oh gini hanya untuk makan minum, itu mah shallow. Itu mah urusan cetek, cuma untuk makan minum, senang, tenang, itu ada kesehatan, itu mah urusan cetek. Kalau Tuhan punya rencana yang lain yang lebih besar, lu udah kunci lu yang maunya gua. That's not the way that God want you think about. That's not the way God want you to think of. Ya. Kita pikirkan juga rencana Bapa menjadi rencana kita kayak bagaimana, ya. Tuhan punya rencana. Saudara tahu nggak, Tuhan itu very great planner. Ya. Makanya saya pertama kali saya belajar merencana itu waktu saya masih SMP. Saya belajar administrasi, pelajarannya administrasi. Ya, saya juga dokter SMP kelas 2, apaan ya administrasi, apa bikin ini bikin itu. Yang belakangan terus saya sekolah juga di S1 saya manajemen, belajar lagi administration, business administration, apa-apa semuanya pada administration. Saya bingung ya, tapi makin lama makin jelas. Iya ya, segala sesuatu mesti ada perencanaan ya, mesti diadministrasikan dengan baik ya, mesti jelas ini mau ke sana, mesti ini apa visinya, ini mau kemana, jangka panjang, jangka pendek ya. Sampai ada satu pembicara ya datang dari Amerika bicara soal kingdom business. Dia mengatakan, you tahu tidak, Allah kita adalah perencana yang agung ya. Dia mengajarin kita berencana, maka lu nggak bisa hidup tanpa rencana. Even hal kecil aja kamu harus punya rencana, bener nggak? Datang dari rumah ke sini aja rencana, jam berapa, nanti traffic apa enggak, apalagi mau jalan-jalan ke sana, mau ke sini nanti ya, kalau ada liburan kan ada rencana semua dulu ya. Mau ini, mau itu, anak sekolah rencananya gimana, semua mesti ada rencana, betul nggak? Itu karena kita adalah the image of God, dari Allah yang memang dalam pikirannya penuh rencana. Ya, strategic planner, bener-bener loh, strategic thinking and planner. Tuhan kita itu. Nah, jadi Bapak punya rencana, hendaknya kita juga menjadi ikut dalam rencananya Dia, ya. Dan kesenangan Bapak hendaknya menjadi kesenangan kita. Nah, itulah ciri hidup orang yang memiliki apa namanya? Memiliki ciri orang yang disebut anggota komunitas apa? Kerajaan. Oke. Dan ciri-ciri kingdom-minded Christian itu antara lain, yang lainnya, Kristus adalah pusat hidup. Jangan lupa itu, bukan kita adalah pusatnya. Yang dikatakan oleh Paulus, katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi tapi Yesus di dalam aku. Jadi aku sudah digantikan nih, yang dari si aku ini udah digantikan keluar nih, Kristus yang menjadi pusat hidupku. Ya, Galatia berapa itu? Ya, yang bisa hafal, nggak buka googling. Nah, yang bisa hafal saya kasih hadiah, saudara ya. Galatia berapa? Hidupku bukannya aku lagi, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Galatia pasal 2 ayatnya, cari sepanjang pasal sampai ketemu, ini dia. Ya. Nah, lalu saudara, kalau demikian kita adalah milik Kristus, dan apa yang kita punya itu milik Kristus. Ya. Dulu saya sangat bergumul ya, kalau ini itu ntar ada pengeluaran, ini itu saya pusing, ini itu ya. Terus kalau ada ini itu ada minta orang sumbangan, ini itu. Terus di gereja dulu apa di Ketapang itu ya, karena saya datang paling pagi, banyak juga yang tahu datang paling pagi, dan banyak orang yang minta-minta datang ke gereja. Oh udah datang pendeta pagi, ya, saya jam 7.30 udah ada, karena gara-gara nganterin anak sekolah di gereja Ketapang, jauh sedikit ada sekolah Kristen Ketapang. Ada entar ini, entar itu, sampai hari ini mikir-mikirnya ada pengeluaran ini. Jadi kalau kita tahu bahwa milik kita ini semuanya milik Kristus, kenapa kamu jadi pusing? Bukan punya kamu cuma pengelola, ya kan? Nah, kita hendaknya mulai kurangin beban yang tidak perlu, oke? Segala yang kita punya itu milik Kristus, bukan kita nggak perlu duit nih, bukan nih, ya bukan sama sekali begitu. Tapi attitude kita terhadap harta harus jelas. Kalau kita merasa ini adalah milik saya, yang sudah saya kerjain, yang saya udah kumpulin dari muda begini, terus atau nggak ada, atau hilang dan sebagainya, aduh beban, rasa mau mati aja. Salah waktu kita melihat harta. Bahwa harta itu bukan punya kita, hanya dititipkan pada kita. Kita hanya sebagai sebut apa namanya, penata layan. Kita hanya manajer, bukan di owner. Mau juga yang repot, Tuhan gitulah ownernya. Kamu yang bukan owner apa-apa udah repot.
Saya bukan bilang uang tidak perlu, saudara ya. Waktu itu di seminar saya juga saya tekankan itu ya. Bukan saya bilang uang tidak perlu, tapi attitude kita terhadap properti itu jangan salah. Kalau kita anggap itu milik kita, kita jadi apa-apa jadi mikir, apa-apa ngitung, kita apa-apa entah, oh rugi nggak ya, untung rugi apa itu segalanya. Jadi repot begitu. Tapi kalau kita tahu ini adalah milik Tuhan, Tuhan telah percayakan saya sebagai manajernya, biarlah Tuhan berikan saya hikmat mengatur dengan baik. Yang penting saya bisa atur ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ada kesejahteraan yang sehat, ada pendidikan anak yang cukup, ya, ada makan minum yang cukup dan sebagainya, dan mungkin ada kelebihan di manage dengan baik. Ini buat diapa? Mau diapain kelebihan ini? Kan begitu kan manajer. Anda di-hire oleh Tuhan untuk itu doang, bukan untuk memilikinya. Di-hire lagi. Ya, nggak ada ininya, nggak ada honornya di-hire. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman nangkep poinnya ya. Nangkep. Jadi melihat itu semua, saudara, nah mari kita pikirkannya apa yang kita bisa bawa pulang. Pemahaman tentang the kingdom community, ya, yang tadi. Dari pemahaman itu apa yang kita bisa bawa pulang? Satu, ya, setiap orang percaya hendaknya membangun kehidupan berkomunitas, tidak individualistik atau tidak sendiri-sendiri. Ya, jadi saya senang Kak Andi membuka ibadah ini dengan mengutip Ibrani 10 ayat 24-25. Ya. Janganlah engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita, karena hari-hari ini hari-hari yang penuh kejahatan, zaman akhir. Hendaklah saling menasihati, saling ketemu. Ya, itu ayat sangat baik untuk kita ingat ya. Kalau kita enggak ada faktor tertentu, jangan sampai nggak ke gereja. Kita butuh komunitas seperti ini. Nanti kita juga harus isi berkomunitas yang seperti apa. Kan kita lagi bicara berkomunitas yang bergerak kerajaan, ya, yang kingdom community. Oke, jangan hidup sendiri-sendiri, saudara ya. Nah, ini ada seorang pendeta Presbyterian, penulis Alkitab The Message, Alkitab dalam versi yang gampang dimudah namanya The Message. Ya, kemudian dia juga teolog, dia juga penyair, ketukar. Penyair, ya. Dia katakan dalam bahasa Inggris, there can be no maturity in the spiritual life. There cannot be, ya, there cannot be no maturity in spiritual life. No obedience in following Jesus, no wholeness in the Christian life apart from an immersion in and embrace of community. I am not myself by myself. Saya Indonesia kan. Ya. Tidak akan ada kedewasaan rohani. Tidak ada ketaatan dalam mengikuti Yesus. Tidak ada keutuhan dalam kehidupan Kristiani jika tidak ada keterlibatan dan rangkulan dalam komunitas. Kalau nggak ada kita, nggak dirangkul di komunitas. Ya, dua orang tadi, Catlett dan Denny Branch, dia walaupun berdua membangun komunitas yang menyembuhkan. Kalau nggak Catlett, seumur hidupnya barangkali ya, mengalami pergumulan dua itu yang nggak pernah habis selesai. Tangan saya putus dan malu sekali, dan saya marah mengapa hal ini bisa terjadi pada hidup saya. Sampai akhirnya ketemu dengan Branch yang mengatakan, it's okay, kita jadi punya 3 tangan, lebih dari cukup. Walaupun kita lambat, tapi kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa meleset. That's fine. Terjadi kepulihan. Ada Branch. Kita bisa nggak jadi komunitas yang memulihkan, bukan yang menjauhkan. Jadi komunitas yang oke, lihat siapa, oke, kita pulihin, kita bantu, kita besarin jiwanya. Amin. Ya, bisa nggak kita jadi komunitas kayak gitu? Kalau nggak usah. Di sana ada yang lebih baik, yang nggak suka banyak kritik, yang nggak suka banyak argue yang nggak penting. Ayo bangun apa yang bisa sama, yang sama disamain, yang beda udahlah. Oke, ada beda, ini ya udah. Cari aja yang samanya. Itu penting sekali, punya hati yang kayak gitu. Punya hati Bapak ini kan
komunitas kerajaan yang intinya kan kerajaan Bapa, ya kan? Hubungan kita kan dengan Bapa, bukan dengan sesama dengan orang ini. Oh, saya ini karena lu, karena ini itu. Enggak, hubungan kita itu dengan Bapa. Kita bergereja itu dengan Bapa yang telah memanggil kita, bukan orang-orang yang memanggil kita bergereja. Kalau orang-orang yang memanggil kita bergereja, kita bisa kecewa. Enggak sekarang, nanti besok-besok ada aja kekecewaan. Namanya manusia, benar gak sih? Ya, Anda berharap pada siapa? Satu hari dia juga nggak bisa semua sesuai yang ekspektasi kita kan? That's human. Manusia itu. Jangan pernah berpikir ya yang muluk-muluk yang sangat suci adanya di dalam manusia. Manusia bisa salah. Manusia bisa kurang, ya. Nobody is perfect. Komunitas itu harus memulihkan. Menjadi wadah, ya. Sampai dia katakan, saya tidak menjadi diri saya dari diri sendiri, kata Eugene Peterson. Saya tidak menjadi diri saya dari diri saya sendiri. Kalau cuma saya nih, saya nggak bisa jadi who I am, nggak bisa. I am is I am, saya adalah saya sebagaimana adanya saya. Karena apa? Karena ada orang yang membentuk saya. Karena ada orang yang memperhatikan saya. Karena ada orang yang ngomongin dengan hati, bukan dengan kebencian. Beda. Ada love yang dibalik itu sehingga kita ngomong dengan baik. Ada keterus-terangan walaupun sedikit rada ngotot, tapi ada keterus-terangan. Tapi itu Tuhan bisa pakai itu keterus-terangan itu mengubahkan supaya kita berubah, supaya Anda bukan jadi diri sendiri dari dirimu sendiri. Kalau kamu menjadi dirimu sendiri dari dirimu sendiri, kacau kamu itu. Kacau. Ya. Kalau kamu jadi diri sendiri, bukan dari orang lain, dan Tuhan bekerja juga dalam diri, mau dari diri kita sendiri, I'm going to be myself, because of myself. Kacau kamu, parah kamu. Dan orang dia nggak pernah tahu bahwa dia udah parahnya kayak apa, kecuali orang lain lihat parah kamu. Oh, mana lu lebih parah, repot, rame, ya kan? Saling memilih lu lebih parah, siapa lebih parah, ya. Orang parah nggak pernah sadar dia parah. Ya. Kalau ini saya bukan orang Medan, tapi kalau ngomong parah, saya setuju sama orang Medan. Orang Medan tuh ya bukan saya jarak-jarak, orang Medan urusan kecilnya parah ngomongnya. Ya maaf ya kalau ada orang Medan, saya belajar dari orang Medan. Tapi saya bukan diskredit orang Medan, enggak. Saya suka ketemu orang Medan. Hal kecil aja sih, orang kecil itu aja parah. Ya parah lah, kecil gitu kok parah, ya parah. Kalau gitu ya nggak parah kayak apa? Nggak ada, semua parah. Ya ampun. Semua udah parah, nggak ada yang kecil lagi di bawah parah levelnya lah. Ya anyway, nggak apa-apa. Ya itu kan fun, just guyu ya. Jadi saudara, pentingnya adanya komunitas ya. Dan apa yang kita bisa pulang dari hari ini ya, dari khotbah saya juga belajar. Saya mempersiapkan ini lebih dari 2 minggu. Ya, 3 hari terakhir ini saya menghabiskan 8 jam kali 3, 24 jam untuk membangun materi ini. Saya nggak cuap-cuap, asal ngomong aja. Enggak, saya kalau khotbah saya mempersiapkan minimal 4 hari. Dan saya belajar ke library, cari materi-materi. Saya pelajarin Alkitab. Saya bandingkan ini sama itu, ada yang bentur nggak ini sama itu, bahasa aslinya apa. Cuman teman nggak pernah tahu persiapannya itu sampai begitu. Ya. Nah, jadi apa nih yang kita bisa bawa pulang ya? Jadikanlah komunitas kerajaan wadah pemulihan dan pertumbuhan rohani, bukan seperti perkumpulan arisan ya, atau pertemuan entertainment. Kemarin dulu ada seorang hamba Tuhan yang udah lama melayani di gereja di Indonesia. Dia bilang, tahu nggak Pak Paulus, di gereja yang bikin saya sedih, saya arisan datang nih ramai, nanti ya arisan 1 bulan berapa ya kan, ngasih uang ya taruh, habis itu kocok siapa yang dapat, habis itu makan terus ya mirip. Oh gitu, iya gereja gue kayak gitu, mirip pertemuan arisan ya kan. Nah kita harus ubah image itu. The church is not arisan meeting. The church is not the center of apa itu namanya, apa itu
is not the center of entertainment. The church is not the center of all the meeting of people who just going to be around, getting together, eat together, chit chat, blah blah blah, and go home. That's not the church. I'm sorry to say, that's not the church. This is the kingdom business. Ini adalah business of the kingdom. Gereja adalah komunitas the kingdom. Dan kita hidup di dalam orientasinya dengan kingdom. Satu hari waktu kita ketemu dengan Tuhan, dia tanya, apa konsepmu tentang my kingdom? Are you still in my kingdom? Are you still? Sorry Lord, I don't understand about kingdom. How come? You have been in the church 24 years? More. You don't know about my kingdom? Ada pertanyaan itu, saudara. Nanti saya buktikan ayatnya. Ada pertanyaan itu, saudara. Pada akhir zaman, Yesus akan bertanya, apa yang kamu kerjakan di dunia ini? About my kingdom. Saya kaget. Saya sendiri kaget. Saya sendiri takut, saudara. Saya sudah menjadi pendeta lebih dari 30 tahun. Saya selalu takut kalau memimpin gereja atau melakukan pekerjaan pelayanan di gereja. Ya, saya main-main atau saya turunkan value-nya sedemikian rendah jadi kayak bukan gereja. Saya takut sekali, saudara. Buat apa kita sibuk-sibuk, ya kan? Buat apa? Kita sibuk harus ada value-nya. Ada yang Tuhan bilang, this is the thing that I love to see from you. This is the thing I love to see. Nah, yang ketiga yang kita bisa bawa pulang, komunitas kerajaan pada dasarnya adalah komunitas saling berbagi, sharing community, dan saling support. Itu kingdom community, saudara. Ya, saya udah banyak melakukan riset sana sini. Selalu intinya di sini. Ya. Saya pernah di satu gereja di Bali. Saya diundang beberapa hari melayani di sana, training coaching juga, training leadership para pemimpin gereja. Terus saya udah kecapean. Hari Minggu saya rada vertigo. Tapi untung saya masih bisa khotbah. Ya. Tapi yang bikin saya pusing tambah vertigo adalah begini. Vertigo tahu? Vertigo tahu ya. Kalau jalan begini, kayak ada gempa bumi. Ada yang pernah rasain vertigo? Nggak apa-apa kalau belum ya. Puji Tuhan ya. Tapi bukan berarti harus. Nah, saya vertigo, saudara. Ya, karena mungkin waktu itu saya terlalu sibuk, saya nggak cukup makannya. Jadi 8 jam memberikan training, nggak berhenti, banyak berdiri. Terus rame-rame makan bakmi goreng, saya juga ikut bakmi goreng. Ya. Terus rupanya karbo doang. Udah 3 hari, hari yang terakhir harus khotbah 3 kali kebaktian lagi. Dari jam 6, jam 9, dan jam 5. Jadi saya vertigo, saudara. Terus hari itu, waktu saya udah mau khotbah, tapi kan itu kan ada prosesi kebaktian kan. Prelude dulu, apa dulu gitu kan. Namanya di gereja kan ada tuh yang liturgisnya. Ada yang bikin saya pusing, saudara. Ini yang namanya hamba Tuhan, saudara, dari mimbar. Mari kita mulai kebaktian dulu. Terus kan mesti nyanyi kan habis itu kan. Ya, nyanyi apalah yang kalau di gereja kan ada biasa ada lagu pendahuluan lah begitu ya. Dia lari terus dan organ. Sudah selesai, udah nyanyi 3 bait, dia balik lagi. Mari kita persiapkan hati kita bentar akan dengarkan pun ke depan. Oke, kita nyanyi. Selesai 3 bait. Itu yang bikin saya vertigo loh. Pianis nggak ada, dia juga, yang liturgi dia juga, yang khotbah, yang ngenalin saya juga, untung saya yang khotbah, kalau nggak dia juga begitu. Ya. Terus habis itu kan ada ramah tamah, dia angkat juga itu panci yang isinya sop. Ya memang ada semunya, semu itu apa ya? Istri pendetanya ada memang, ya yang bantuin. Pusing saya. Nah, kalau kita mengerti gereja adalah komunitas kerajaan, kita harus bagi, kita harus share,
Dan kita mau bersedia diberikan sharing. Kita bersedia memberikan hati, diri. This is me. I'm ready to serve the Lord. I'm ready. Maybe I cannot pay much cost about that, but this is that I can. I'm ready. Itu community, kingdom community, karakteristiknya. Ya. Saling support. Kalau ada ini itu support. Ya. Nanti itu menjadi bertumbuh, saudara. Kingdom community ini akan bertumbuh lebar, saudara. Karena di sini dia bilang tempatnya kita disembuhkan. Di sini tempatnya saya tidak dikritik seperti di luar. Di sini tempatnya saya tidak dihakimi seperti saya di luar dihakimi. Di sini saya bertumbuh. Di sini saya mengenal Tuhan lebih kenal, lebih baik. Saya ngerti apa artinya hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sini saya bertumbuh. Juga keluarga saya. Bukankah itu indah, saudara? Itu yang Tuhan mau. Kenapa perlu building up the kingdom community? Yang terakhir, seperti kerajaan Bapa di sorga, di bumi, komunitas kerajaan hendaknya cerdas, di manajemen, dikelola, well organized. Well organized nggak mesti yang rumit, nggak. Yang simple tapi well organized. Ditata dengan baik, dibagi-bagi, diatur. Satu saling mengisi satu dengan yang lain. Ada organizernya yang ngatur ini dengan baik. Dan semua orang nggak merasa diatur. Semua orang tidak merasa terbebani. Dengan sukarela memberi. Karena this is not me. This is not about me. This is not about what I have given how much. Bukan, ini bukan saya punya. Saya punya harta ini saya buat pelayanan misalnya, atau buat organisasi atau apa. Ya, gereja ada keperluan apa. Ini saya tahu ini bukan saya punya. Ya, waktu, kalau sejam memperhatikan orang dalam seminggu, 1 jam aja sehari memperhatikan orang dalam seminggu, masa banyak sih itu? Pakai doa, nanya, terus ke gereja, ini kan paling 3 jam, 12 jam 3 udah bubar, lebih dari 13 itu keluar gereja, ya kan? Lebih dari jam 3 kalau nggak salah, betul nggak sih? Ya lama-lama lu di sini, ya, ini dibilang kelamaan, pulang, kena denda, ya kan? Nggak seberapa, saudara, ya kan? Ada keperluan apa lagi di gereja? Oh, ini. Oh, ada operational cost yang mendadak tinggi. Banyak-banyak 10 orang setiap bulan 100 aja, udah 1000, udah ketutup 100. Sebulan kita dapat 6.000, 4.000, 100 berapa sih? 10% juga enggak. Dapat nggak 5.000 di sini paling jelek? Sebulan dapat nggak? Setiap kita. Ya kalau yang dari senior udah lain lagi ceritanya, yang masih produktif mungkin kita bisa. Tapi jangan jadi beban, karena kita orientasinya adalah kingdom community, not worldly community. Yang kita hitung-hitung tuh, kita hitung-hitung ini waktu kurang ini. Oh, ini beban ini misalnya ya, ini hanya misalnya dia tahu banyak tentang keadaan saudara, ini hanya duga-duga. Gereja juga yang lain juga punya masalah. Oh, ini ada butuh ini. Wah, jadi mahal. Oh, jadi ini. Gimana? Kita pindah apa? Kalau nggak perlu pindah nggak apa-apa. Tuhan itu bisa bikin kita jadi bisa. Kenapa enggak? Kalau kita punya community kingdom community, oh oke, ada. Ya udah semuanya, masa kurang. Masa Tuhan itu nggak bisa provide? Ya, saya udah 30 lebih di gereja. Ya, setiap kali ada keperluan gereja yang betul-betul kita doing that for the glory of God. God nggak pernah bikin kita kekurangan. Nggak pernah sedikit pun. Gereja Ketapang, Pak Yusar tahu, dia majelis saya. Ya, dia majelis saya, hamba Tuhan. Kita teman di sono. Waktu di sini juga.
Kita tahu satu gereja kita kebakaran. Ya kan? Dari mana? Tahu kebakaran, dana cuma ada 2M di tabungan. Bangun harus 6M. Belum ininya, pianonya, belum apanya lagi, bangku-bangku dan sebagainya. Nangis, mana bisa. Jalanin, saya bilang. Ikutin apa yang Tuhan mau buat gerejanya. Kita udah memberi apa yang terbaik. Nggak kurang. Pada waktunya ada orang tergerak ini, dari sini ada yang nyumbang sana. Cukup akhirnya 7M. Waktu mikirin nggak bisa, tapi kalau udah jalanin bisa. Siapa yang bikin bisa? Ya Tuhan lah. Ini kan this is His kingdom business. Bukan earthly, bukan worldly. This is kingdom business. Kerajaannya Bapa yang punya. No worries. No worries. Kalau memang mesti di sini nggak apa-apa. Oh, jadi banyak dong nanti dari mana? Pasti ada. Masa Tuhan nggak kasih? Tapi harus di-manage dengan baik, jangan buta. Mesti pintar-pintar ngaturnya. Bagaimana juga fundraising. Dan jangan ada yang terbeban soal fundraising, ya kan? Bisa ngasih, nggak bisa jangan ngedumel. Itu aja sederhana. Bisa ngasih, nggak bisa jangan ngedumel. Memang belum bisa. Kalau bisa, ya udah selesai, kan begitu ya. Karena kita bukan punyanya kita sendiri. Amin. Yang kita punya bukan kita punya kita sendiri. Keselamatan juga gratis. Ya. Dan terakhir, saudara, tahu nggak dari semua ini yang kita bicarakan? Sebenarnya the ultimate goal of kingdom community is ini dong. Ya, satu hari. Ini penglihatan Yohanes dapat visi dari Allah di dalam kitab Wahyu. Satu hari, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi jumlahnya akan besar dari segala suku bangsa, etnik dan keturunan dan bahasa. Suatu hari dikumpulkan Tuhan, ketemu di hadapan tahta. Yang sebenarnya mereka adalah, yang berdiri di hadapan tahta itu adalah anggota kingdom community. Kita harus lihat visi ini. Kita hidup tinggal berapa? Coba, ayo, berapa tahun? Ya kan? Memang gak ada yang tahu, tapi juga mesti tahu lah. Maksudnya tahu diri. Kalau udah kepala 6 gak lama. Kepala 7, ya siap-siap. Ya, kepala 8, realistis dong, realistis. Bener gak sih? Yang umur 5, jangan ketawa lu, belum tentu. Belum tentu lama. Ya kan? Nah, tapi umur berapapun yang menggembirakan kita diundang ke sebuah tahta besar. Yang kita lakukan ini di dunia ini, saudara, dikumpulkan oleh Allah yang telah memberi, yang telah membangun the kingdom community, dikumpulkan, saudara-saudara. Ya, kita semua diundang. Ngelihatnya ke sana, kita nggak lama lagi, ya, nggak ada yang tahu juga. Ngelihatnya ke sana, alangkah seriusnya undangan besar ini. Don't miss it. Don't miss it. You are invited. 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 Are you ready to accept this invitation? Ya. Kita berdoa. Terima kasih untuk undangan Tuhan berikan pada kami. Kami ini bukan siapa-siapa, tapi kami mau belajar taat. Kami mau belajar bertumbuh. Kami mau semakin serupa dengan Kristus walaupun kami belum sempurna dan masih jatuh bangun. Kami belum apa-apa. Tapi Tuhan pakailah kami. Beri kami visi yang jelas ke depan, bahwa satu hari kami akan berhadapan dengan berdiri di hadapan tahta Allah yang sudah mengundang kami. Adakah kami menjadi salah satu yang diundang? Adakah tempat kami di sana?
Sudahkah undangan yang kami terima itu telah kami jalankan selama masih ada kesempatan di dunia ini, supaya saat kami bertemu dengan pengundang itu, kami dengan bahagia mengatakan, Tuhan, I have done my part. I have done my part. All the small, maybe some insignificant, but I've done my part. This is what I can. This is what I could. Pimpinlah hidup kami, hati kami, dan gereja ini semakin menjadi berkat buat banyak orang, bahkan dari segala suku bangsa akan datang ke sini tanpa dihakimi, disembuhkan, dipulihkan, disatukan, diberi damai. Generosity, cherish, cheerful, semua terjadi Tuhan di tempat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Makasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pak Paulus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua bisa menangkapnya dan kita bisa menyimpan dalam hati kita sebagai bekal kita di dalam Tuhan. Pak Paulus selalu sebut kehin jurisar gitu ya. Saya tahu dari ayah dan ibunya, saya tahu saudara ibu itu saya tahu. Jadi memang kami bergaul sudah cukup lama di Jakarta ya. Ayah dan ibunya melayani di Sukabumi, bukan di Jakarta. Kemudian Pak Paulus lulus dari sini melayani di gereja kami di Ketapang. Terima kasih juga pelayanannya. Mari saudara kita kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Mari saudara kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang mengetahui sebelum kami minta ya Tuhan, sebelum kami berdoa kepada Tuhan, sudah Tuhan tahu kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami sudah dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan telah memelihara kami dalam kehidupan kami di Amerika ini satu persatu ya Tuhan. Tuhan telah pelihara dengan berkat dan kecukupan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kami juga teringat saudara kami yang mungkin dalam sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk Tante Tracy ya Tuhan yang harus mengalami kesakitan. Kami berdoa untuk Tante Olga, kami berdoa untuk tim, kami juga berdoa untuk Robi, untuk beberapa Rahadi ya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kesakitannya ya Tuhan. Kami diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi penghiburan dan diberi kesembuhan ya Tuhan. Karena Engkau baiklah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pemeliharaan-Mu begitu indah ya Tuhan dalam kami. Kami juga berterima kasih apabila kami hidup di Amerika. Kami juga bersyukur untuk negara Amerika yang Tuhan berikan ini, supaya kami bisa berkontribusi ya Tuhan, memberikan sesuatu untuk Amerika ini. Tuhan berkati pemerintahannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang sedang mengharapkan pemilu ya Tuhan. Tuhan, kami hanya mohon Tuhan ikut campur ya Tuhan. Biar kiranya segala yang terjadi ini ya Tuhan tidak lepas daripada kehendak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan dengar doa kami ini, kami panjatkan semuanya hanya di dalam doa, di dalam nama-Mu ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Tahu. Amin. Saatnya kita memberi ya. Sebelumnya mau naikkan satu lagi.
Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat yang telah diterima. Terima kasih, puji syukur untuk di hari-hari yang lalu. Kalau Engkau telah terus memberkati kami untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, dan untuk kalau bisa kita ada di sini, itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah memberkati. Terima kasih juga yang belum sempat memberkati, agar dia bisa memberkati di hari-hari yang akan datang. Dengar doa seru kami ya Bapa. Pakai berkat ini untuk memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah panjatkan doa ini. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Pengumuman tidak banyak. Welcome back untuk Mei dan Natasha dan Hana, right? Ya, selamat datang. Semoga minggu depan bisa beribadah bersama kembali. Dan minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Pipi. Kita mengharapkan semua boleh bersama-sama memuji Tuhan kembali minggu depan, dan kita akan menutup dengan lagu Maranatha dan Paus akan memberikan sedikit pengumuman. oh sure. Shalom, saya maju lagi ke depan terkait dengan seminar yang akan saya adakan 17 Februari. Jadi dulu 10, tapi karena saya diberitahu bahwa pemilu untuk KBRI konsulat tanggal 10, jadi kita geser ke 17. Jadi seminar ini sangat baik ya untuk kita, apakah kita orang tua, punya teenager, jadi parent, leader di gereja, di perusahaan, di corporate, dan juga ini yang akan datang seminar ini juga ada satu orang yang punya corporate, orang Indonesia, Mr. Black. Saya mungkin ada yang tahu Mr. Black, perusahaan anak Tuhan juga, dan juga ada dari beberapa tempat. Pelatihan coaching, dan saya sebenarnya hampir 20 tahun ini masuk ke industri coaching ini untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin Kristen. Tuhan panggil jelas sekali. Jadi saya setiap datang ke Amerika, saya nulis buku. Ini buku tulisan saya, ini buku tentang coaching, semuanya tentang coaching ya. Ada satu lagi saya persiapkan, ini game board. Saya akan ajarin cara pakai game board, bagaimana meng-coach orang, bagaimana meng-coach anak muda supaya mereka bisa move forward. Bagaimana meng-coach para pemimpin supaya dia bukan cuma ditunjuk mesti gini, mesti gitu, ini mentor, consulting enggak, mesti, tapi digali dia punya potensi, pikirannya dirubah, mindsetnya diubah, ditransformasi jiwanya, pakai cara coaching, bukan mentoring, bukan counseling, ya. Nah, saya nggak selalu datang bikin acara ini, tapi kali ini karena ada beberapa teman, termasuk pendeta Semi yang sampai dari sini pulang ke Indonesia mau ikut kelas sertifikasi coaching untuk jadi professional coach. Dia pulang ke Indonesia biaya sendiri tiketnya dan bayar cukup mahal, belasan juta untuk dapat certification dari sekolah coaching yang saya dirikan. Jadi saya udah ngobrol sama mereka, untuk Maranatha kita kasih reserve 8 seat. Saya dengar ada 2-3, saya dengar terlalu kecil. Banyak di antara Anda bisa luangkan waktu tanggal 17 Februari di San Bernardino Road, ya, di Covina San Bernardino Road. Jadi itu tolong datang, coba dengerin, coba curious, coba penasaran ada apa sih di situ. Kenapa ini begitu hebatnya sekarang di dunia? Kenapa di gereja kita ketinggalan soal ini, ya kan? Nah, di dunia usaha, corporate dan sebagainya itu udah marak. Ya, saya sendiri sering diundang di Lipo Group, ya, di BUMN, PT KAI, di perusahaan-perusahaan BUMN kita diundang ngajarin para pemimpin itu meng-coach bawahan, ya, supaya mereka itu bertumbuh. Para milenial itu udah bukan saatnya itu ditunjuk-tunjuk, kamu harus gini kan, pada nggak mau. Mereka keluar dari perusahaan. Milenial nggak mau digituin. Nenek maunya ditanya, kamu punya ide apa? Kamu punya potensi apa? Ayo ngobrol, apa ide kamu? Terus ngobrol-ngobrol akhirnya ketemu, aha,
Milenial itu pada senang diginiin, nggak mau lagi model-model dibeginiin lagi. Mereka akan keluar dari perusahaan karena mereka bukan orang yang bukan di generasi yang waktu kita dulu di apa-apa dimarahin, ngomelin, mesti gini, mesti gitu, mesti diatur, ya kan? Milenial udah nggak bisa itu, Gen Z nggak bisa digituin juga, generasi Z nggak bisa. Oma punya cucunya mau kayak dia waktu zamannya oma, cucunya depresi, mamanya lebih depresi lagi, ya, karena apa? Nggak cocok. Zaman udah berubah, pendekatan kita berkomunikasi, pendekatan kita untuk membangkitkan potensi dia dari yang kecil menjadi besar, lalu berbuah-buah bagi Kristus. Di pelayanan juga para pendeta, udah ribuan yang ikut kelas kami di Indonesia, ya, mereka terberkati. Jadi ada 8 seat diberikan buat jemaat ini, ya, ambil kesempatan karena sudah tinggal dikit, saya udah data, udah tinggal dikit seatnya, udah banyak yang borong dari GKI. Monrovia langsung 11 tempat langsung ambil karena mereka nggak mau ketinggalan, ya. Sayang memang anak mudanya kurang responsif, ya, tapi saya bilang nggak apa-apa, tapi yang umur 40, 50 ambil, jangan sayangkan waktu. Ini waktu kita belajar, ya, belajar untuk bertumbuh, dan ini ada permainan. Anda belajar dengan permainan, dengan tool. Ada lagi menggunakan tool yang namanya point of view, pakai kartu-kartu, lalu di situ ngobrol. Itu keren banget, ya. Tool itu diciptakan oleh orang Israel dan sudah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa di dunia, dan itu tool mahal sekali. Tapi saya akan ajarkan Anda cara pakainya, ya. Dan itu kita bisa menolong orang dengan cara itu, ngobrolnya dengan cara coaching, dengan coaching approach. Bukan mentoring, bukan counseling, bukan ngasih nasihat, bukan kayak kita sok jago, malah kita harus merasa orang yang lagi belajar dari dia dan menjadi mitra ngobrol dengan dia sehingga dia bertumbuh, dia senang bersama dengan kita. Ayo daftar, ya. Nah, berkati. Mic-nya jangan dibawa, Pak. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha. Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Saat duduk.
Good.